Reni, janda asal Kabupaten Waikanan, Lampung, dikenal memiliki harta yang cukup lumayan banyak. Hal itu tak lepas lantaran profesinya sebagai seorang pengusaha penjual daging sapi yang sukses. Sekitaran tahun 2018, Reni memutuskan untuk menikah lagi dengan pria yang juga seorang duda bernama Joko. Joko merupakan warga Kecamatan Trembanggi Besar, Lampung. Sementara itu, Joko dipandang keluarga Reni hanyalah pria pengangguran, lantaran pekerjaan Joko yang tak begitu jelas. Karena itulah keluarga Reni sebenarnya tak merestui hubungan keduanya. Sebelum menikah, Reni diminta keluarga agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Joko. Namun, Reni sepertinya sudah jatuh hati dengan Joko. Padahal, Joko melamar Reni hanya dengan modal rayuan saja. Lantaran itulah, Reni dan Joko hanya menikah di bawah tangan, hanya status menikah siri. Selama menikah, Joko sering sekali meminta uang Reni. Alasannya ia ingin berbisnis jual beli sapi. Reni yang sudah telanjur sayang lantas mengikuti keinginan Joko. Tak jarang Reni ikut Joko pergi berkeliling mencari sapi-sapi yang akan mereka beli dan kemudian dijual kembali. Reni sepertinya benar-benar terpesona dengan cinta Joko. Sering sekali dengan alasan modal untuk berbisnis, Joko meminta uang kepada Reni. Namun, bisnis-bisnis yang dijadikan Joko sebagai alasan tak pernah nyata di hadapan Reni. Reni sebenarnya sudah pernah menanyai hasil dari modal yang ia berikan. Namun Joko selalu pandai memberi alasan yang membuat Reni percaya. Bahkan, Reni masih mau memberikan uangnya lagi untuk tambahan modal bisnis yang Joko ceritakan. Joko juga sering pamit keluar kota dengan alasan bisnisnya itu. Memang hubungan keduanya tak selalu harmonis. Mereka juga terkadang sering bertengkar. Meskipun begitu, sikap Joko yang sabar jika Reni sedang marah membuat Reni kembali percaya dengan cerita-cerita Joko. Sekitaran tahun 2021, Reni merasa jika perhiasannya yang ada di lemari telah berkurang. Padahal ia tak merasa menggunakan perhiasan itu. Reni juga sempat menceritakannya kepada suaminya. Namun Joko tak terlalu menggubris. Joko malah saat itu meminta uang untuk modal lagi. Lantaran itulah Reni pun menjual perhiasannya itu untuk tambahan modal bisnis Joko. Reni entah kenapa dengan mudahnya membagikan harta-hartanya kepada Joko. Sementara itu, salah satu keponakan Reni tanpa sengaja melihat Joko sedang bersama dengan seorang wanita. Mereka terlihat mesra. Tingkah mereka itulah yang membuat keponakan Reni yakin jika Joko sedang punya wanita lain. Saat bertemu dengan Reni, keponakannya itu lantas menceritakan apa yang sudah ia lihat di luar. Namun Reni tak begitu percaya dengan cerita keponakannya itu. Reni sebenarnya pernah bertanya kepada Joko, apa benar jika ia pacaran dengan wanita lain di luar sana. Namun Joko adalah Joko. Mulut manisnya kembali membuat Reni mempercayainya. Sekitaran pertengahan bulan April 2021, Joko izin kepada Reni untuk pergi ke Bandar Lampung. Alasannya untuk lihat tanah yang bakal ia beli. Nantinya tanah itu rencananya bakal ia jadikan lahan bisnis. Reni sendiri kurang suka dengan lokasi tanah itu. Namun Joko bersikeras untuk membeli tanah yang ia ceritakan pada Reni. Bahkan hari itu Joko minta tambahan uang DP tanah kepada Reni. Reni awalnya menolak memberikan uang itu. Terlebih jumlahnya sampai ratusan juta. Namun lantaran rayuan Joko, hati Reni pun luluh. Ia bahkan sampai mau menjual sisa perhiasannya. Sebagai tambahan, setelah uang yang ia miliki di bank ternyata masih kurang untuk dijadikan DP tanah. Setelah mendapatkan uang dari Reni, Joko lantas pamit. Ia bahkan pergi menggunakan mobil milik Reni untuk alasan mengantarkan uang DP tanah ke Bandar Lampung.
Sementara itu, Reni menelepon keponakannya minta dijemput dan diantar pulang ke rumah. Saat bertemu Reni, keponakannya itu sempat bertanya keberadaan Joko. Reni bercerita jika Joko sedang pergi ke Bandar Lampung untuk mengantarkan DP pembelian tanah. Saat itu keponakannya kembali mengingatkan Reni jika Joko sedang ada perempuan lain. Keponakannya itu juga menyayangkan keputusan Reni yang sudah memberikan Joko uang ratusan juta. Ia yakin jika uang itu pastilah digunakan Joko untuk berfoya-foya dengan pacar barunya. Mendengar cerita keponakannya itu, Reni pun terpengaruh. Lantas Reni pun sibuk menelepon Joko, namun tak diangkat-angkat, padahal sudah berkali-kali ditelepon. Karena itulah, keponakannya itu ikut mencoba menghubungi Joko. Saat hendak menelepon, keponakannya mendapatkan kiriman foto dari temannya. Di foto itu tergambar jelas jika Joko sedang bersama wanita lain dan tampak duduk mesra. Foto-foto tersebut lantas keponakannya itu memperlihatkannya kepada Reni. Melihat foto-foto itu, darah Reni pun langsung mendidih. Sementara itu, Joko ternyata memang benar sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahkan mereka juga sudah menikah siri. Hari itu, Joko tak pernah pergi ke Bandar Lampung. Joko sebenarnya bertemu dengan istri barunya itu. Dengan membawa mobil milik Reni, Joko mengajak wanita itu bersenang-senang. Bahkan Joko juga memberikan wanita itu perhiasan emas. Dan sebagian uang Reni yang tadinya ia ceritakan bakal jadi DP tanah di Bandar Lampung. Reni terus-terusan menelepon Joko untuk segera pulang. Barulah dini hari tanggal 20 April 2021, Joko pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko lantas diserang Reni. Reni langsung menuduh Joko sudah menipunya dan sudah berkhianat. Joko yang mendapatkan perlakuan Reni seperti itu bertingkah pura-pura tak paham apa yang dituduhkan Reni padanya. Ia masih juga mengaku jika dirinya baru pulang dari Bandar Lampung setelah mengantar uang DP tanah. Reni tentunya tak percaya begitu saja. Reni minta bukti pembayaran DP kepada Joko. Joko tentunya tak bisa menunjukkan bukti apa-apa. Reni yang sudah geram meminta Joko malam itu mengantarkannya ke lokasi tanah yang selalu Joko ceritakan. Awalnya Joko tak mau mengantar, alasannya karena sudah malam. Namun karena Reni mengamuk, Joko akhirnya mengiyakan ajakan Reni. Saat di mobil, keduanya kembali bertengkar. Reni meminta Joko mengembalikan uang ratusan juta miliknya. Karena sudah terdesak, Joko lantas mengancam akan menceraikan Reni jika tak mau diam. Saat berada di daerah Kampung Candirejo, Kecamatan Wai Pengebuan, Reni lantas minta diturunkan. Saat itulah Reni yang sudah berada di luar mobil lantas dikejar Joko. Joko kemudian mengambil kayu yang ada di jalan dan kemudian menghantamkannya ke kepala Reni. Berulang kali Joko menghantam kepala Reni. Saat itu Reni sempat pingsan. Joko kemudian menaikkan tubuh Reni ke dalam mobil dan ditutup terpal biru. Saat di dalam mobil, Joko kemudian mengambil batu bata dan kembali menyerang Reni. Reni pun meninggal di mobil. Selama dalam mobil, Joko kebingungan harus diapakan jasad Reni. Hingga saat berada di kawasan perkebunan di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Joko kepikiran untuk membuang jasad Reni di sana. Setibanya di tengah kebun, Joko melihat ada sumur di sana. Ia pun kepikiran memasukkan jasad Reni ke dalam sumur. Setelahnya, Joko meletakkan ID card milik seorang wanita yang bekerja menjadi TKW Hong Kong di lokasi yang tak jauh dari sumur tersebut. Hal itu ia lakukan untuk mengelabui jika jasad Reni ditemukan. Barulah ia pun pergi. Joko sempat pulang ke rumah dan lantas menitipkan kunci rumah kepada tetangga.
Setelah beberapa hari, keluarga Reni mulai sibuk mencari Reni yang belum pulang ke rumah sejak pergi berdua dengan Joko. Saat ditanyai ke Joko, suami istri Reni itu malah menjawab dengan cerita yang berkelit-kelit. Bahkan belakangan, Joko menghilang dan tak bisa dihubungi. Lantaran khawatir dengan keadaan Reni, keluarga lantas melapor kasus orang hilang atas nama Reni di Polsek Rebang Tangkas. Senin sore tanggal 19 April 2021 sekitaran jam 5, Revi, warga kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung, pergi ke area kebun singkong untuk mencari bibit pohon singkong. Saat berada di area kebun, Revi mencium bau busuk yang sangat kuat. Bau busuk itu menyerupai bau bangkai. Saat ditelusuri, bau itu ada dalam sumur yang biasanya dipakai warga saat musim kemarau. Saat itu Revi sempat bertanya kepada warga, apakah ada yang membuang bangkai kambing. Ternyata tidak ada. Barulah esok pagi Selasa 20 April 2021 sekitar jam 7, Revi bersama warga mengecek asal bau yang ada di dalam sumur itu. Saat melihat isi sumur dari atas, warga melihat ada sesuatu yang dibungkus dengan terpal biru mengambang dalam sumur. Dengan menggunakan bambu, warga mencoba membuka terpal tersebut. Saat itulah tampak ada sosok jasad manusia di dalam sumur. Penemuan itu lantas dilaporkan ke Polsek Wai Pengebuan. Setibanya di lokasi, petugas dibantu warga menarik perlahan-lahan jasad itu hingga berhasil dikeluarkan. Saat itu, jasad sudah dalam kondisi membusuk. Saat ditemukan, korban juga masih menggunakan celana jeans dan baju kotak-kotak serta di leher korban ada sebuah kalung emas. Di sekitaran area TKP ditemukan juga sebuah ID card milik seorang wanita. Untuk proses identifikasi, jasad lantas dibawa ke RSUD Demang Sepulau Raya. Sementara itu, pihak kepolisian menghubungkan penemuan jasad wanita dengan laporan orang hilang di daerah mereka. Hingga petugas lantas menghubungi keluarga Reni yang sebelumnya sudah membuat laporan orang hilang atas nama dirinya. Warga yang dihubungi lantas datang ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka memastikan jika itu benar adalah Reni, setelah melihat kalung yang ditemukan di sekitaran jasad. Setelah memastikan identitas korban, pihak kepolisian pun lantas melakukan penyidikan. Keluarga Reni saat itu dimintai keterangan. Abang kandung Reni secara terang-terangan mengatakan pada petugas jika mereka curiga dengan suami Reni, Joko. Joko adalah orang terakhir yang pergi dengan Reni. Joko pun dicari oleh polisi, lantaran setelah Reni tak pulang, Joko sudah tak bisa lagi ditemui. Pengejaran Joko pun dilakukan hingga keberadaan Joko pun berhasil diendus. Polisi pun sampai ke kampung Binjai Nganggo, Kecamatan Bekri. Di sanalah Joko berhasil ditangkap. Joko saat itu sedang bersama istri barunya. Ia dan istrinya itu rencananya bakal kabur ke Jawa. Saat ditangkap, polisi juga menyita uang cash 30 juta, perhiasan, dan 2 buah unit mobil. Joko sendiri tak bisa mengelak lagi dengan semua kejahatannya yang sudah ia lakukan pada Reni. Ia sendiri mengakui jika ialah yang sudah membunuh Reni dan membuangnya ke dalam sumur. Kesemuanya itu ia lakukan tanpa sepengetahuan istri barunya. Joko saat dimintai keterangan oleh petugas mengaku sangat menyesali perbuatannya. Ia mengaku sudah hilaf. Joko juga mengatakan jika waktu bisa diulang, ia akan lebih mencintai Reni dan akan menyayanginya serta menjaganya. Atas kejahatannya itu, Joko didakwa pasal pembunuhan berencana. Joko dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun atau bahkan hukuman mati.
Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.